Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Melinda Agustina pada podcast Kaidah Kajian Informasi Darul Hidayah yang akan menemani Anda kembali selama beberapa menit ke depan. Dan di sini sebelumnya kami sudah mengundang beberapa kepala sekolah dari Pondok Pesantren Darul Hidayah, baik dari TK, MT, SMI, dan lain sebagainya. Dan kali ini juga saya sudah ditemani oleh Bapak Ridwan Fatah sebagai Ketua Produksi Limar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Ya, Pak. oke. Bagaimana kesibukan kali ini Pak? Alhamdulillah di semenjak pandemi ini mungkin kegiatan agak sedikit berkurang, tetapi tidak menurunkan semangat saya untuk terus berkarya. Luar biasa. Jadi jiwa-jiwa muda jangan mau kalah ya. Iya, Pak. betul. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya sudah Iya, bisa menghadiri acara podcast kami gitu. Sama-sama ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang seputar Limar di Pondok Pesantren Darul Hidayah yang mungkin menjadi suatu produk inovasi lainnya yang baru bisa dibilang udah lama juga ya Pak. Lumayan lama. Sekitar 2015-an ke Darul Hidayah itu. Oh, berarti sudah lama ya Pak? Sudah lama. Oke. Untuk kan mungkin sebagian masyarakat di luar sana ada yang belum mengetahui apa itu Limar gitu. Boleh ceritakan Pak sedikit apa sih Limar itu? Oke, Limar itu adalah sebuah terobosan produk inovasi ya karya buah dari Pak Ujang Koswara, di mana beliau itu merupakan salah satu keturunan dari Garut Selatan. Beliau menciptakan Limar itu karena ada ketimpangan dari masyarakat kota dengan masyarakat desa terpencil. Ketika Ebtanas atau ujian sekolah semua masyarakat disamakan, atau masyarakat kota maupun masyarakat desa, tetapi faktor pendukung untuk masyarakat kota dan masyarakat desa itu terlalu jauh. Diibaratkan kayak Persib sama Barcelona gitulah ya, karena jauh pisan itu. Karena kalau di kota itu kita bisa menikmati beberapa dari pemerintah itu seperti listrik kayak itu. Kalau di desa itu untuk listrik yang belum terjangkau oleh pemerintah itu sangat sulit, sehingga alhamdulillah Pak Ujang Koswara itu menciptakan sebuah terobosan lampu limar, di mana lampu limar ini mempunyai dalam satu paketnya itu terdiri dari 5 buah lampu dan 1 buah switchbox, dan digabungkan untuk sekarang itu dengan solar panel, sehingga masyarakat itu yang menerima bantuan itu tidak perlu lagi membayar iuran untuk beli genset atau beli apa segalanya, karena mereka sudah bisa menggunakan solar panel tersebut. Yang penting mereka rajin untuk membersihkan solar panel tersebut ya. Jadi lampu Limar ini diperuntukkan bagi masyarakat desa yang belum teraliri oleh listrik. Nah, biasanya masyarakat desa itu menggunakan lampu teplok yang menggunakan bahan bakar solar kali ya. Kalau sekarang itu, kalau dulu mungkin ada yang namanya spiritus yang kayak gitu. Sekarang nggak ada, paling solar, di mana itu riskan sekali. Selain cahaya yang juga kurang terang, itu juga bisa membuat atap rumah menjadi hitam. Bahkan kalau dia megangnya lama, nanti ke mukanya ikut hitam gitu kan ya. Nah, alhamdulillah dengan inovasi ini kita bisa membantu beberapa masyarakat di luar sana. Nah, alhamdulillah juga Pak Asep Hermawan selaku Ketua Umum Yayasan Pesantren Darul Hidayah itu berkolaborasi dengan Pak Ujang Koswara, karena Pak Asep melihat waktu dulu anak-anak kobong itu yang di luar sekolah ataupun yang di luar bekerja, ketika sudah sholat duha itu nggak ada kegiatan. Kebanyakan mereka itu ada yang tidur lagi, terus ada yang gimana gitu. Mereka itu kurang produktif lah. Nah, setelah berkolaborasi dengan Pak Ujang Koswara, akhirnya Pak Asep
memutuskan untuk membuat rumah produksi Limar di Darul Hidayah. Tujuan utamanya yaitu untuk memberdayakan santri yang memang tidak mempunyai kegiatan. Karena alhamdulillah dengan adanya Limar di Darul Hidayah ini mampu memberikan ada upah lah buat santri-santri yang ikut kegiatan di sana ya. Bahkan kita juga sering ikut ke luar daerah untuk memasangkan produk kita. Nah, ada perasaan tersendiri ya ketika kita berhasil membuat sebuah produk, terus kita sendiri yang menyaksikan gitu. Kita memasangkan buat masyarakat dan masyarakat itu sangat bahagia sekali dengan produk kita. Itu ada satu kepuasan tersendiri. Bahkan di daerah Lampung ada seorang kakek itu ketika ditanya sejak kapan kakek belum punya listrik gitu kan. Nah, kakek itu menjawab semenjak dunia ini digelar. Berarti kan semenjak kakek itu lahir, kakek tersebut belum mengenal yang namanya listrik, sehingga sehari-harinya hidup dalam kegelapan. Nah, alhamdulillah berkat produk dari kami ini kita bisa sedikit membantu kepada pemerintah untuk sedikit membantu melalui cahaya sendiri ya, karena Limar ini hanya sebatas untuk penerangan saja, belum untuk listrik yang lainnya, sehingga yang mendapatkan lampu Limar ini tidak bisa digunakan untuk televisi ataupun alat-alat elektronik yang lainnya karena khusus untuk penerangan. Tapi alhamdulillah banyak pengakuan dari masyarakat yang sudah mendapatkan Limar tersebut. Mereka sangat bahagia sekali karena kegiatan aktivitas malam mereka itu tidak terbatas. Yang awalnya mereka itu ketika maghrib itu udah aja tidak ada kegiatan. Paling yang namanya karena di daerah itu gelap ya, kalau di daerah hutan-hutan itu gelap, biasanya mereka itu ya membuat anak gitu kalau malam itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Limar ini, anak-anak yang setelah maghrib itu biasanya tidur, bisa mengaji, bisa belajar sampai jam 9. Nah, karena setiap rumah yang mendapatkan bantuan Limar ini mendapatkan 5 buah lampu. Jadi untuk teras, kamar tidur, kamar tengah atau ruang tamu ya, dapur sama kamar mandi. Alhamdulillah dengan begitu mereka sangat bersyukur sekali. Dan kita juga selaku pelaku produksi di Darul sendiri, alhamdulillah sangat terbantu. Kita selain mendapatkan income, kita juga bisa membantu sedikit-sedikit untuk operasional pesantren Darul Hidayah. Selain itu juga kita bisa berkunjung ke daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah kita kunjungi. Nah, untuk Limar sendiri, alhamdulillah kita sudah tersebar ke NTT, ke Kalimantan, ke Sumatera. Jadi alhamdulillah dengan Limar sendiri kita bisa membawa pondok pesantren Darul Hidayah itu keluar. Karena setiap kita pemasangan pasti kita membawa nama Darul Hidayah. Ini buatan produk santri dari Darul Hidayah. Yang kebetulan kalau dulu itu sampai ada 10 anak santri seperti Kadika, Kakris itu sempat ikut. Alhamdulillah, jadi setiap minggu mereka mendapatkan 2 minggu sekali mereka mendapatkan income dari hasil tersebut. Jadi selain menuntut ilmu dan mengamalkan juga di Darul, mereka juga mendapatkan income ya untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Untuk pekerja sendiri, Yeah. apakah diambil dari santri saja ataukah dari luar santri juga ada? Iya, karena dulu itu kebetulan santri yang di Darul itu yang belum produktif itu terbatas, karena ketika kita membutuhkan banyak orang, pesanan banyak, itu kan kita memerlukan produksi yang cukup besar ya, sementara tenaga kita sedikit. Nah, untuk menutupi itu maka kita juga mengambil masyarakat sekitar yang memang belum mempunyai
penghasilan atau belum mempunyai pekerjaan. Ya alhamdulillah untuk masyarakat sekitar juga yang ikut ke Darul Hidayah itu, alhamdulillah yang awalnya mereka jarang sholat, ketika mereka masuk ikut produksi di Darul, mau nggak mau minimal untuk waktu duhur dan asar mereka itu ikut sholat. Iya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian untuk kan tadi dari LIMAR sendiri itu kan singkatannya Listrik Mandiri Rakyat. yang sudah berjalan kurang lebih dari 2015. Iya. Untuk pembuatan produksinya sendiri, pertama apakah di Pondok Pesantren Darul Hidayah ataukah di tempat lain gitu? Kalau untuk produksi pertama itu kebetulan sebelumnya ada di Cilengkrang sebelum dialihkan ke Darul Hidayah. Di Cilengkrang itu yang mengerjakannya itu adalah anak-anak jalanan atau anak-anak putus sekolah ya. Karena untuk membuat lampu LIMAR sendiri itu tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi siapapun bisa merakitnya karena itu rangkaiannya sangat sederhana sekali sehingga kita mudah untuk membuatnya. Tetapi walaupun rangkaian sangat sederhana dan mudah, itu manfaatnya luar biasa sekali untuk masyarakat yang memang memerlukannya. Iya. Kemudian sejauh ini apakah pembuatan LIMAR sendiri berkontribusi atau ada ikatan bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu ataukah berdiri sendiri gitu? Oh ya. Karena ini untuk LIMAR sendiri kan untuk pembagian ke masyarakat itu gratis ya. Jadi masyarakat itu udah tinggal pakai aja dan perawatan. Nah untuk menutupi biaya-biaya tersebut, maka kita selalu bekerja sama dengan CSR perusahaan dan kalaupun ada pemerintah tidak banyak, itu sedikit terakhir itu DPMD kalau nggak salah untuk menerangi daerah Karawang, Purwakarta sama Sumedang dulu itu. Jadi kebanyakan kita menggunakan bantuan-bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan yang mau menyisihkan uang CSR-nya untuk menerangi masyarakat-masyarakat yang belum teraliri oleh listrik. Iya, betul. Sejauh ini luar biasa. Ternyata banyak sekali hikmahnya atau beberapa kayak misalnya tadi ada seorang yang ketika masuk bekerja ikut di sini yang misalnya semulanya sholatnya betul. Dan alhamdulillah jadi sholat biasa gitu istiqomah, alhamdulillah luar biasa yang tidak hanya menerangi para masyarakat di sekitar, tapi juga Pondok Pesantren Darul Hidayah telah menerangi beberapa di luar sana gitu, masyarakat di luar sana. Maksudnya dalam arti kita memiliki suatu produk inovasi yaitu LIMAR ya Pak, yang sudah dari tahun 2015 produksinya itu dan pekerja sendiri dari santri ya Pak. Betul. Kemudian yang menjadi closing statement Bapak pada kali ini, penutup kali ini gitu untuk masyarakat di luar sana, apakah ada yang mungkin di luar sana masih ada gitu, saya penerangannya masih kurang, nah apakah ada target-target juga gitu beberapa wilayah yang memang akan menjadi penerangan selanjutnya gitu, ataukah sejauh ini seperti apa? Oh ya, kebetulan untuk insya Allah dalam waktu dekat karena ada beberapa di daerah Karawang sana yang tinggal di lahan perhutani gitu. Mereka itu ada sekitar 4.500 kakak yang belum teraliri oleh listrik, dan alhamdulillah kemarin ada beberapa bantuan ke sana masuk sekitar 400 atau 500 kakak. Jadi masih ada 4.000 kakak lagi yang perlu kita bantu di daerah Karawang sana, di daerah perhutani di sana. Letaknya itu di belakang kawasan industri Karawang. Insya Allah kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sekitar tanggal akhir bulan ini mudah-mudahan bisa terrealisasi, karena kita kemarin sudah ada beberapa obrolan yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Selain itu juga nanti awal Ramadan gitu itu ada ke Bogor, kita ke Bogor itu memasang LIMAR dan satu lagi Silamdas. Nah, kalau Silamdas itu adalah sistem lampu cerdas di mana itu adalah untuk menerangi jalan. Nah, dia menggunakan sistem remote sehingga dengan otomatis ketika jam 6 maghrib nyala, jam 6 pagi padam gitu. Seperti itu. Iya.
Berarti untuk di bulan Ramadan ya Pak? Iya, Ramadan Bulan insya Allah Ramadan. mudah-mudahan. Oh iya, saya lupa untuk beberapa wilayah yang sudah menjadi yang sudah disebar Limar sendiri, berapa wilayah? Kalau untuk wilayah, kita hampir dari Sabang sampai Merauke, Limar itu sudah dipasang ya. Karena ke Raja Ampat juga pernah, Oh gitu. iya, ke Sulawesi pernah, ke Bone itu apa lupa lagi. Terus ke Tarakan yang Sumatera Utara juga pernah. Terakhir ke Sumatera Utara, ke daerah Medan kita juga pernah. Bahkan di sana ada suatu pengalaman tersendiri di mana di dalam satu kampung itu semuanya non Muslim. Nah, kita alhamdulillah disambut dengan baik, bahkan saya sendiri ikut sholat di rumah non Muslim. Itu kan rasanya gimana gitu kan. Kalau Iya. kita di sini sholat di mana aja bisa, tapi kalau di sana itu aduh, non Muslim gimana nih? Tapi alhamdulillah mereka welcome juga. Tapi alhamdulillah sih dengan Limar ini kita hampir sudah merata ke seluruh Indonesia gitu. Iya, luar biasa ya, ternyata sudah banyak ya Pak Iya, yang betul. menjadi Limar sendiri gitu, penyebaran Limar sendiri luar biasa. Untuk menjadi penutup Bapak gitu, selaku ketua produksi Limar sendiri, bagi masyarakat sekitar yang belum mengetahui gitu bahwa di pondok pesantren ada Limar gitu, adakah? Ya, alhamdulillah ya, berkat Limar kemarin kita Pondok Pesantren Darul Hidayah sudah mengikuti program OPOP 2019, di mana di tingkat kota Bandung kita menjadi juara ketiga, dan dari situlah Darul Hidayah udah mulai dikenal oleh pesantren-pesantren lain di sekitar kota Bandung. Ya, closing statementnya mungkin bagi rekan-rekan santri yang mempunyai ide kreativitas, silakan kita kerjakan, jangan melihat aduh ini gimana, yang penting jalan dulu, karena insya Allah ketika sudah jalan, kalaupun ada masalah kita obrolkan bareng-bareng, insya Allah ada solusinya. Yang penting kita minimal jangan sampai kita membuat nama Darul Hidayah itu jelek di masyarakat. Syukur-syukur kita bisa membuat harum nama Darul Hidayah ke depannya. Ya, mungkin itu ya informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi untuk menjadi review ulangan. Pertama, untuk Pondok Pesantren Darul Hidayah sendiri telah memiliki suatu produksi, yaitu Limar, yang telah menerangi beberapa wilayah dan tentunya juga alhamdulillah bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi di sini untuk para pekerja sendiri kita juga menghususkan kepada santri gitu, karena mereka yang lebih dominan mendiami pondok pesantren, dan juga untuk masyarakat luar sana kita tidak menutup kemungkinan ada yang dipekerjakan juga gitu. Betul, Pak, ya. betul. Dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, atau misalnya ada di wilayah-wilayah tertentu yang ingin penerangan, boleh kolom komentar, diisi di kolom komentarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu